Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Para pendengar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu-minggu ini sedang dikejutkan oleh salah seorang yang mengungkapkan tentang tidak adanya perintah Allah dalam Al-Quran tentang sholat yang 5 waktu. Sehingga memancing berbagai kalangan, terutama para ulama, para kiai, para asatidah, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh sebab itu, bagi kita selaku muslim tidak perlu meragukan tentang adanya kewajiban sholat 5 waktu, karena sudah tidak bisa dipertentangkan lagi, dan para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah telah bersepakat tentang kewajiban sholat yang 5 waktu. Misalnya di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surat Hud ayat 114, Allah berfirman, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholah. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, wa yuqimus sholah. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, fa'aqimus sholah. Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, wa yuqimunas sholah. Itu hanya berbentuk perintah. Tidak ada kaifiat atau tata cara sholat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskannya dalam hadisnya tentang bagaimana cara sholat, dari mulai niat takbir, takbiratul ihram, sampai dengan salam. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Selanjutnya di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103, Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Ini adalah dalil tentang sholat yang 5 waktu yang telah ditentukan waktunya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktunya ada 5 waktu, yaitu pertama sholat subuh, itu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 58. Sholat zuhur itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78. Sholat Asyar dalam Quran Surat Qaf ayat 39. Sholat maghrib dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 114. Dan sholat isya dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 58. Perintah sholat 5 waktu dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam 5 kali. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sholat zuhur
itu dilaksanakan mulai tergelincir matahari. Sholat asar mulai bayang-bayang sesuatu menyamainya. Dan sholat maghrib yaitu mulai terbenam matahari. Sholat isya mulai ketika terbenam syafaq atau mega merah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sholat subuh, yaitu ketika fajar bercahaya atau menguningnya cahaya pagi. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini ada guna dan manfaatnya. Minimal kita atau saya mengingatkan kembali, kita tidak perlu meragukan tentang kewajiban melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan itu memang sudah tidak dipertentangkan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat singkat ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin baik, semakin khusyuk, dan semakin tepat dalam melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.